Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balubai TV dengan bahasan dari tata cara sholat, di mana pertemuan yang lalu telah kita sampaikan bahasan duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Artinya setelah seorang yang sujud di dalam sholat, kemudian bangkit dari sujud dan duduk, dan sebelum sujud yang kedua. Ini disebut dengan duduk di antara dua sujud. Tentang hukum di dalam duduk di antara dua sujud ketika seorang melaksanakan sholat, sebagaimana pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bahwa duduk di antara dua sujud hukumnya adalah rukun. Maknanya yang tidak boleh ditinggalkan di dalam sholat. Kemudian ketika seorang bangkit dari sujud, kemudian duduk di antara sujud, yaitu diperintahkan agar kita membaca takbir, Allahu Akbar. Kemudian sifat dari duduk di antara dua sujud, tata cara duduk di antara dua sujud, yang pertama adalah dengan duduk iftirash. Duduk yang disebut dengan duduk iftirash. Ini yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Kemudian cara yang kedua adalah dengan duduk iqa'a. Iqa'a. Ya, ini juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sore hari ini kita akan melanjutkan bahasan duduk di antara dua sujud. Setelah sifat atau cara di dalam duduknya, maka kita akan melanjutkan di dalam posisi tangan. Posisi tangan ketika duduk di antara dua sujud. Adapun posisi tangan ketika kita duduk di antara dua sujud di dalam sholat, maka dengan meletakkan dua tangan kita, dua telapak tangan kita di atas pahanya, di atas paha, ya, di atas paha serta membentangkan jari-jarinya. Jadi bukan begini, ya, atau begini. Tapi ya membentangkan jari-jari dan meletakkan di atas paha
ya, meletakkan di atas paha kita, ya. Kemudian dengan posisi jari-jari ini, ya, sejajar dengan lututnya. Misalnya ini lutut, ini misalnya ini lutut, ya, ini lutut, gini. Maka sejajar, ya, sejajar dengan apa? Lututnya. Baik yang kanan ataupun yang kiri. Baik tangan yang kanan ataupun tangan yang kiri untuk diletakkan di atas paha dan jari-jarinya lurus dengan lutut. Baik yang kanan dan yang kirinya. Ya, baik yang kanan dan yang kirinya. Kemudian posisi siku ini, posisi siku, ya, posisi siku adalah, ya, sejajar dengan, ya, sejajar dengan pangkal paha, ya. Tahu ya pangkal paha? Sebelah mana? Atas, ya, atas. Ya, jadi yang ke bawah, yang dekat lutut ini, ya, paha yang, ya, yang bawah, kemudian yang pangkal yang atas. Maknanya ketika kita duduk di antara dua sujud, maka lurus telapak tangan kita baik yang kanan ataupun yang kiri dengan diletakkan di atas paha, kemudian lurus antara, ya, antara jari dengan lututnya sejajar. Sedangkan siku ini sejajar dengan pangkal paha, ya, sejajar dengan apa? Pangkal paha. Naam. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tentang posisi tersebut ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma disebutkan qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada yad'u. Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila duduk qa'ada, maknanya duduk di antara dua sujud, yad'u, beliau pun berdoa. Beliau pun berdoa. Nanti kita akan bahas doa-doa duduk di antara dua sujud, ya. Dan Rasul ketika duduk di antara dua sujud beliau berdoa, ya. Jadi enggak cuman diem, ya, atau ngelamun mikirin utang, enggak, tapi doa, ya, doa. Wa wada'a yadahul yumna ala fakhidihil yumna. Sedangkan tangan yang kanan, telapak tangan yang kanan, kata Abdullah bin Zubair menceritakan tentang tata cara sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau letakkan tangan kanannya di atas pahanya yang kanan. Letakkan telapak tangan yang kanan dan diletakkan di atas paha yang kanan. Wa yadahul yusra ala fakhidihil yusra. Dan beliau meletakkan telapak tangan kirinya di atas pahanya yang kiri. Ya, yang kanan ditempatkan yang kanan dan yang kiri ditempatkan di paha yang kiri. Ya, bukan sebaliknya. Bukan, ya. Kemudian disebutkan juga oleh sahabat yang lain tentang tata cara duduk di antara dua sujud ketika sholat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari sahabat Abdullah bin Umar, ini menunjukkan tata cara sholat Nabi ini diketahui oleh para sahabat. Ya, dan ini sebagai bukti bahwa agama Islam itu agama yang murni, agama yang sempurna. Kenapa? Karena ajarannya jelas, ada riwayatnya. Tata cara sholat jelas, ada perawinya, ada riwayatnya. Sehingga ketika kita mengamalkan tata cara sholat akan menenangkan hati kita. Kenapa? Ada dalilnya, ada hadisnya,
ada petunjuk langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita pun ketika sholat bukan hanya sekedar melihat orang sholat. Kita ketika sholat bukan mengikuti tata cara yang kita lihat, tetapi kita melaksanakan mendirikan sholat karena kita meneladani dan mencontohkan bagaimana Rasul sholat. Makanya Rasul mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Apa artinya? Rasul sholat dilihat oleh para sahabat. Kemudian yang menyaksikan tata cara sholat Rasul itu bukan cuma 1-2 orang. Banyak para sahabat yang menerangkan, mengajarkan tata cara sholat Nabi. Dan itu terus, ya, walaupun berganti zaman, berganti tahun sampai hari ini kita hidup, sehingga agama Islam ini terjaga. Ya, agama Islam ini terjaga. Seandainya ada para sahabat yang bohong ketika menerangkan tata cara sholat, tentunya di sana sahabat yang lain mengingkari. Kenapa? Karena mereka yang menyaksikan sholatnya Rasul itu bukan cuma 1-2 orang, melainkan banyak. Nah, sebagaimana juga ketika sifat atau cara di dalam duduk di antara 2 sujud. Tadi hadis yang pertama disebutkan oleh Abdullah ibnu Zubair. Yang kedua ini adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, wa wada'a yadahu al-yusra, dan beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya yang kiri ala rukbatihil yusra, dengan meletakkan di atas paha yang sejajar dengan lutut yang kiri. Ya, sejajar dengan lutut yang kiri. Kalau tadi hadis dari Abdullah ibnu Zubair menerangkan tangan kanannya dulu. Adapun hadis yang kedua dari sahabat Abdullah bin Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan yang kiri di atas Di atas lutut yang kiri. Maknanya sejajar dengan lutut yang kiri. Sejajar dengan lututnya. Wa wada'a yadahu al-yumna ala rukbatihil yumna. Kemudian Rasul juga meletakkan tangan kanannya, diletakkan di atas, ya, di atas pahanya sejajar dengan lutut yang kanan. Ya, lutut yang kanan. Ya, ini disebutkan riwayat Imam Muslim tentang riwayat ini. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ini posisi tangan. Ya. Adapun posisi badan sekarang, posisi badan, ya. Maka posisi badan ketika duduk di antara 2 sujud adalah lurus, bukan bengkok begini, ya, atau juga begini, ya, ke belakang kayak mau jatuh begitu, ya. Tetapi ya ketika duduk di antara 2 sujud adalah tegak dan lurus, ya, tidak bungkuk dan juga tidak ke depan, melainkan lurus, badannya lurus ketika duduk di antara 2 sujud, lurus. Sebagaimana hadis yang pernah kita sampaikan, summarfa hatta tatma'inna jalisan. Dalam riwayat disebutkan Rasul mengatakan, angkatlah kepalamu dari sujud hatta tatma'inna jalisan, sampai tumakninah. Wa yarfa'u ra'sahu hatta tastawiya qa'idan. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud disebutkan wa yarfa'u ra'sah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya hatta tastawiya qa'idan. Rasul ketika mengangkat kepalanya kemudian duduk di antara 2 sujud, tastawiya qa'idan, dengan duduk yang lurus, rata. Ya, dengan duduk yang lurus rata. Ustadz, kalau nenek-nenek gimana Ustadz? Kan sudah nggak bisa, ya, duduknya lurus Ustadz. Ya kalau memang nggak bisa ya sudah, ya semampunya, ya semampunya. Kalau memang tidak bisa,
ya nggak bisa ya lurus, rata lurus ya sudah semampunya. Yang penting sudah sholat itu alhamdulillah, ya. Yang penting sudah melaksanakan apa? Sholat. Ya, tapi kalau jenengan masih muda, ya, masih umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ini masih bisa. Ya, sehingga ketika kita sholat terus memperbaiki dan kita sampaikan rinci dalam sholat. Ya, kita sampaikan dengan rinci tata cara sholat Nabi. Karena kita tentunya pengen pahala kita tidak sia-sia. Kita pengen sholat kita tidak sia-sia. Kita pengen mendapatkan pahala. Ya. Sehingga ketika kita sholat yang setiap hari kita laksanakan minimal 5 kali dalam sehari, memberikan kebaikan pahala untuk kita. Ya. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Karena beragama ini harus ada apa? Ada buktinya, ada dalilnya. Bukan seperti air di atas daun apa? Daun talas. Ya. Tetapi kita punya pondasi. Kita punya pondasi. Siapa saja yang ingin tahu pondasi di dalam agama maka belajar. Ya, belajar. Nah, ini posisi badan yaitu lurus rata. Ketika duduk di antara dua sujud. Ya, sebagaimana tadi disebutkan wa yarfa'u ra'sahu, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkitnya dari sujudnya hatta tastawiya qaida, sampai beliau duduknya itu lurus rata. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, berapa panjang ketika kita dalam keadaan duduk di antara dua sujud? Ada orang yang ketika bangkit dari sujud kemudian kayak enggak tegak lurus, tidak lurus, kemudian langsung sujud lagi. Ya. Tidak tumakninah. Terus yang benar bagaimana? Yang sesuai dengan contoh dari Rasul, berapa panjang waktu ketika duduk di antara dua sujud? Berapa lama kita duduk di antara dua sujud? Ya. Maka disebutkan bahwa waktu duduk di antara dua sujud di dalam sholat itu waktunya sama dengan sujudnya, sama dengan rukuknya. Maknanya waktunya tidak beda, ya, kurang lebih sama. Waktu duduk di antara dua sujud itu waktunya tidak beda jauh dengan ketika sujud dan ketika ruku dan ketika i'tidal. Bisa dipahami jamaah? Alhamdulillah.